Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar sosiologi ya. Tentunya ketika SMP dulu kalian itu sebenarnya sudah pernah belajar sosiologi. Tetapi sosiologinya dulu itu gabung dengan mata pelajaran IPS. Pasti kalian dulu udah pernah belajar mengenai interaksi sosial, lembaga sosial, perubahan sosial, kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya merupakan kajian dari sosiologi. Tetapi untuk SMP, sosiologi sendiri belum dispesifikasikan. Jadi masih gabung dalam mata pelajaran IPS. Selanjutnya mengenai pengertian dari sosiologi. Sosiologi sebenarnya berasal dari dua kata ya, sosius dan logos. Sosius itu artinya teman, logos itu artinya ilmu, tetapi bukan ilmu teman ya. Teman di sini dalam arti luas, yaitu teman bermasyarakat, bukan teman sebangkumu kayak gitu, bukan ya. Tetapi teman di sini sama dengan masyarakat, jadi ilmu untuk mempelajari masyarakat. Terus selanjutnya mengenai pengertian sosiologi dari beberapa ahli ya. Yang pertama dari Hasan Sajili. Jadi di sini Hasan Sajili memfokuskan, jadi ilmu sosiologi itu mempelajari kehidupan masyarakat dan menyelidiki ikatan antar masyarakat ya, kehidupan masyarakat, terus bagaimana ikatannya, ada konflik, ada interaksi seperti itu ya. Terus yang kedua ada Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, yaitu ilmu yang mempelajari struktur, proses, termasuk perubahan yang ada dalam masyarakat. Terus yang ketiga ada Petrin Asorokin, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antar gejala sosial dengan gejala non sosial. Jadi sebenarnya gejala sosial dengan non sosial itu saling berhubungan ya. Semisal bencana alam itu kan non sosial, tetapi di situ akan mempengaruhi gejala sosial di masyarakat, akan mempengaruhi hubungan yang ada di masyarakat, seperti corona ya yang sedang kita alami sekarang ini. Corona itu kan gejala non sosial ya, masuknya bahasan biologi, tetapi dengan adanya corona akan mempengaruhi hubungan kita. Ada yang namanya social distancing, ada namanya physical distancing, seperti itu ya. Terus selanjutnya di sini tadi sosiologi menekankan pada interaksi sosial, yang mana interaksi sosial tersebut nanti akan menghasilkan nilai, norma, sistem pelapisan, pengelompokan sosial, dan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat. Jadi semua nanti yang akan kita pelajari adalah hasil dari interaksi sosial. Terus kesimpulannya, di sini sosiologi itu mempelajari hubungan atau interaksi manusia dalam masyarakat beserta semua hasil dari interaksi tersebut. Terus mengenai ciri-ciri sosiologi, ada beberapa ciri-ciri. Yang pertama, empiris ya. Jadi sosiologi itu punya ciri khas yang mana membedakan sosiologi dengan ilmu yang lainnya ya. Empiris artinya didasarkan pada observasi, tidak spekulatif. Jadi sosiologi itu didasarkan dari hasil observasi, dari hasil penelitian, dan tidak spekulatif. Artinya spekulatif itu kan dugaan, prasangka kayak gitu ya. Jadi tidak ada seperti itu, semua real didapatkan dari lapangan. Terus yang kedua ada teoritis. Teoritis itu artinya menyusun abstraksi dari hasil observasi, menyusun teori dari hasil observasi, dari hasil terjun ke lapangan, dari hasil penelitian ya, yang mana penelitian itu nanti kan diuji, disahkan, dan kemudian hasilnya itu adalah teori gitu ya. Seperti kita mau melihat
mau mengetahui mengenai pola belajar siswa di pesantren. Nah, berarti itu kan nanti kita harus melakukan penelitian sehingga apa? Nanti didapat generalisasi, didapat pengertian umum kayak gitu, yang mana itu nanti akan menjadi sebuah teori, sebuah patokan gitu ya. Terus yang ketiga ada kumulatif. Kumulatif itu jadi sosiologi dibentuk berdasarkan teori yang sudah ada ya, bisa dikembangkan. Dikembangkan maksudnya apa? Sosiologi di sini ilmunya itu berkembang, tidak seperti ilmu eksak ya. Kalau eksak itu 1 tambah 1 sampai kapanpun ya sama dengan 2. Tapi kalau sosiologi dia bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman ya. Ada sosiologi klasik, terus berkembang ada sosiologi modern. Mungkin nanti ada sosiologi postmodern. Seperti sekarang ini kan di sosiologi juga ada pembahasan mengenai sosial media ya. Jadi bagaimana interaksi di dunia maya. Lah dulu itu apa ada? Nggak ada kan? Jadi dia berkembang sesuai dengan zaman. Terus yang terakhir ada non etis. Sosiologi itu tidak memberikan pandangan baik dan buruk. Sosiologi itu tidak menilai ya. Jadi kita itu cuma menjelaskan apa yang ada di lapangan, tidak memberikan penilaian kita. Misalnya kita meneliti masyarakat tertentu ya, misal masyarakat yang terpencil di sana, jauh di sana, kita di situ nggak boleh bilang kalau ini pakaiannya kok seperti ini kok budayanya kayak gini sih, ini kan nggak sopan. Lah itu nggak boleh ya, kita tidak boleh seperti itu. Kita hanya melaporkan saja, tidak menilai, seperti itu ya.